Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Arabiyah Sahlah, pertemuan yang kedua. Di sini akan kita bahas tentang al-mubtada wal khabar. Kalau di buku kita di ad-darsut tsalis, pelajaran yang ketiga. Nah, sebelum kita masuk ke yang di buku, di sini materinya ada materi tambahan. Jadi bisa disimak ya. Yang pertama berkaitan dengan pembagian isim dari segi umum dan khususnya. Di pembagian isim, kalau kemarin dari segi jenisnya ada dua, mudzakkar dan muannats. Kalau di sini pembagian isim dari segi umum dan khususnya. Maka di sini terbagi menjadi isim ma'rifah dan isim nakirah. Apa itu ma'rifah? Ma'rifah itu adalah isim khusus yang sudah diketahui. Nah, sedangkan nakirah adalah isim yang masih umum dan belum diketahui. Cirinya ma'rifah, isim ma'rifah itu cirinya adalah beral. Jadi dalam bahasa Arab isim ya, kata benda atau sifat. Nah, tapi kalau di sini pembahasannya lebih khusus ke ini ya, mungkin ke isim ya, kata benda. Itu ada yang beral dan tidak beral. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau beral itu dia ma'rifah. Jadi sudah diketahui. Adapun yang belum beral, dia pasti berakhiran tanwin, baik fathah tanwin, kasrah tanwin atau domah tanwin. Nah, kalau di sini saya kembalikan ke domah tanwin karena memang harokat asli isim itu adalah domah tanwin sampai ada sesuatu yang membuat dia harus fathah atau kasrah tanwin. Contoh di sini adalah al-baitu, al-qalamu, al-kitabu, al-jamalu. Nah, bentuk nakirahnya adalah dihilangkan alnya dan tambahkan tanwin di akhir. Baitun, qalamun, kitabun, jamalun. Nah, dari segi makna bagaimana atau segi terjemahan apakah ada bedanya? Tentu ada bedanya. Biasanya untuk isim ma'rifah itu kita menerjemahkannya dengan menambahkan kata itu. Jadi al-baitu maka rumah itu gitu. Kemudian al-qalamu pena itu. Al-kitabu kitab itu, al-jamalu onta itu. Baitun, nah untuk isim nakirah itu kita tambahkan dengan sebuah ya, seorang atau seekor ya kalau di binatang. Baitun sebuah rumah, qalamun sebuah pensil, kitabun sebuah kitab, jamalun seekor unta. Nah, pembahasan ma'rifah dan nakirah ini berkaitan erat dengan mubtada dan khobar yang ada di dars sadis atau pelajaran yang ketiga ini. Nah, langsung saja kita bahas mubtada dan khobar. Al-mubtada wal khobar. Judulnya ya, di sini saya beri judul mubtada dan khobar. Mubtada, apa itu mubtada? Mubtada adalah isim marfu'. Apa itu isim marfu' gitu ya? Isim marfu' itu untuk saat ini ya kita ketahui dulu saja gitu ya sebagai istilah marfu'. Ya, marfu' itu adalah isim yang diterangkan. Nah, biasanya letaknya dia di awal kalimat ya. Jadi mubtada itu mengawali sebuah kalimat. Mubtada adalah isim marfu', isim yang diterangkan ya. Biasanya letaknya di awal kalimat. Jadi dia isim ma'rifah. Nah, ya, kembali ke sini tadi ya. Mubtada itu adalah isim ma'rifah, pasti ma'rifah. Sedikit tambahan untuk isim ma'rifah itu kalau tadi saya bilang cirinya beral adalah untuk kata benda. Adapun untuk nama-nama orang, nama tempat, nama benda, nama semacam nama negara dan lain sebagainya maka tidak perlu dialkan. Karena setiap nama tempat, nama negara, ya, nama orang itu sudah ma'ruf ya, sudah ma'rifah. Jadi misalnya Muhammadun, Khadijah, Fatimah ya, nama negara Indonesia, nama kota gitu.
tidak perlu dialkan itu sudah termasuk isim ma'rifah gitu. Jadi nama-nama orang masuknya ke isim ma'rifah. Maka kalau dia menjadi mubtada maka tidak perlu dialkan. Karena mubtada itu adalah isim ma'rifah dan dia statusnya marfu yang diterangkan gitu. Nah, adapun khobar ya, khobar adalah isim nakirah, kebalikan daripada mubtada tadi. Kalau isim nakirah ya, dia bertanwin. Nah, kalau di sini adalah khobar itu adalah isim nakirah yang menerangkan mubtada. Nah, kalau tadi mubtada itu adalah isim yang diterangkan, yang butuh keterangan. Sedangkan di sini khobar itu statusnya adalah sebagai isim yang menerangkan, sehingga maknanya menjadi sempurna. Jadi mubtada dan khobar itu nggak bisa dipisahkan. Ada mubtada pasti ada khobar, dan mubtada itu selalu di depan ya, selalu mengawali khobar. Nanti dikecualikan di beberapa saja ya, dan belum kita bahas saat ini ya. Jadi saat ini kita masih bahas mubtada itu selalu yang mengawali kata, karena secara bahasa mubtada itu adalah ma yabtadi'u bihi al-jumlah, sesuatu yang mengawali kalimat gitu. Maka di sini saya contohkan adalah al-kitabu jadidun. Maka yang saya beri warna hitam adalah contoh daripada mubtada, dia beral ya. Beral karena kenapa dia beral? Karena isim ma'rifah daripada kitabun itu harus ditambahkan al. Al-kitabu ya, kitab itu. Nah, kan kalau kita bilang kitab itu kan belum sempurna ya, maka butuh khobar. Khobarnya di sini adalah yang berwarna merah jadidun. Ya, kitab itu baru gitu. Nah, mana mubtadanya adalah al-kitabu, khobarnya adalah jadidun. Jadi al-kitabu mubtada ya, termasuk isim ma'rifah yang diterangkan, sedangkan jadidun ya berakhiran tanwin, dan khobar itu selalu domah tanwin ya untuk isim tunggal ya. Dan karena saat ini kita belum pelajari isim ganda dan jamak ya, masih isim tunggal, maka dia selalu domah tanwin, jadi nggak bisa fathah atau kasrah. Jadi dun kalau nanti, dan khobar selalu mengikuti mubtada dalam jenisnya. Kalau mubtadanya misalnya muannas, maka khobarnya juga harus muannas. Nah, di sini al-kitabu itu adalah termasuk isim mudzakkar, maka khobarnya juga mudzakkar. Al-qalamu maksurun. Contoh berikutnya, al-qalamu mubtadaun ya. Dia beral, kemudian maksurun di sini adalah khobar yang dia adalah isim nakirah, tandanya adalah bertanwin. Al-baitu maftuhun ya. Kalau al-qalamu maksurun tadi pena itu pecah. Al-baitu maftuhun. Rumah itu al-baitu maftuhun, rumah itu terbuka. Ya, misalnya kita mau bilang nama tempat ya misalnya, atau nama orang ya, Muhammadun misalnya, Muhammadun jamilun ya, Muhammad itu ganteng. Atau misalnya nama negara ya, nama negara misalnya Indonesia ya, wasi'atun ya, Indonesia itu, negara Indonesia itu luas misalnya. Maka untuk nama orang dan nama tempat itu tidak perlu dialkan ya ketika dia menjadi mubtada ya, karena dia memang sudah ma'rifah gitu. Nah, sedikit tambahan di pelajaran yang ketiga ini ada di halaman 14 dan di halaman 16 ya. Halaman 14 itu pembahasannya adalah alif lam qamariyah, sedangkan di halaman 16 itu ada an-najmu ad-diku yang paling bawah itu ya. Itu pembahasannya adalah alif lam syamsiyah. Jadi ketika kita memasukkan al pada isim itu pasti ada pembahasannya alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Ini dari segi qiraah ya, atau cara membacanya saja. Maka huruf qamariyah itu jumlahnya ada 14, sama juga huruf hijaiyah ya, huruf syamsiyah ya, huruf syamsiyah ini keliru di sini ya. Huruf syamsiyah jumlahnya juga ada 14, karena huruf hijaiyah jumlahnya ada 28, maka 50-50 sama-sama gitu. Huruf qamariyah berkumpul dalam satu kalimat abghi hajjaka wa khaf aqimahu. Jadi ada hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, wa wawu, kha,
fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha ya. Ke-14 huruf ini adalah huruf qamariyah. Yang kalau huruf qamariyah itu kita berikan al ya, misalnya pada apa nih, pada ba ya, baitun ya. Maka kita beri al, maka alnya terbaca. Tapi selain 14 huruf ini masuk pada syamsiah, misalnya huruf nun ya, kata najmun, maka menjadi an-najmu ya. Huruf ra, rajulun, ar-rajulu misalnya. Nah, ini adalah pembahasan kita di pekan yang kedua. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan murojaah atau mereview pelajaran secara mandiri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.